Teens, jumpa kembali dalam acara TFC dan kali ini kita akan nyimak tulisan dari Ibu Yesi Sutama SSI Theo dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Hedon. Berdasarkan Pengkhotbah 2 ayat 22-26 bersama saya Carmela Natasha Febiani, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang hidup, terima kasih untuk berkat dan perlindungan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih karena pada hari ini pun kami masih boleh dipertemukan, kami boleh bersama-sama untuk terus merenungkan firman-Mu. Engkau Tuhan kiranya yang beserta kami, Engkau menegur, Engkau hadir bersama kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah dari Pengkhotbah 2 ayat 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Ini pun dari tangan Allah. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Teens, mungkin kita sering menggunakan istilah hedon. Dan istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu hedone yang berarti kesenangan atau kenikmatan. Dalam konteks percakapan sehari-hari, istilah ini sering dipakai untuk mengekspresikan gaya hidup yang menekankan kebahagiaan pribadi, kesenangan instan, dan kesenangan sensorik. Media sosial dan budaya populer seringkali mempromosikan gaya hidup hedonistik ini dalam bentuk pengalaman yang memuaskan secara instan, seperti wisata, kuliner, dan hiburan. Dalam filsafat hedonisme, filsuf Epicurus menganggap kesenangan sebagai tujuan hidup yang paling penting. Namun, bila hal itu dicapai melalui ketenangan batin, bukan dengan mengumbar nafsu. Teens, Pengkhotbah mengatakan bahwa dalam hidup yang singkat ini ada hal-hal yang perlu kita rayakan, seperti makan, minum, dan bersenang-senang menikmati hasil usaha kita. Bahkan itu pun adalah pemberian Tuhan. Dan dengan demikian, kita tidak harus selalu menghindarkan diri atau menolak kesenangan dan kegembiraan dalam hal-hal yang kita lakukan. Namun di sisi lain, bukan berarti bahwa hanya kesenangan satu-satunya tujuan hidup kita. Kita perlu tahu bahwa konteks pengkhotbah ini adalah cakupan hidup yang diliputi oleh kematian. Dalam beratnya kehidupan yang dibayangi kematian, tetap ada aspek hidup yang bisa kita nikmati dan rayakan, seperti makan dan minum. Teens, kita pun perlu belajar melihat seluruh aspek kehidupan secara seimbang. Bukan berarti hidup ini melulu susah, seolah tidak layak bagi kita untuk menikmatinya. Bukan berarti pula hidup ini melulu kesenangan sehingga hanya itu yang kita kejar, bukan. Hidup ini memang berat dan susah. Namun di tengah beratnya hidup ini, ada hal-hal yang juga bisa kita nikmati. Jadi, marilah bijaksana untuk melihatnya secara seimbang. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang untuk memohon kepadamu hikmat, kerendah hatian, agar kami dapat bijaksana dalam melihat segala sesuatu secara seimbang. Ajar kami Tuhan, agar kami tidak tamak. Ajar kami untuk memiliki hati yang mau untuk terus melayani. Engkau Tuhan yang memampukan dan melayakkan setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.